Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi saya wabarakatuh. sebagai guru pengajar PPKPH akan memberikan materi. Saya di sini Hulwatun Raudatil Jannah sebagai guru pengajar di kelas 11. Harapan saya di sini siswa dapat mengambil materi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang bahan penyegar. Materi hari ini yaitu PPKPH. Jadi materi pertama yaitu bahan penyegar yang nanti akan tayang di slide. Kita langsung ke materi ya. Jadi untuk materi pertama yaitu PPKPH di sini ada beberapa materi. Jadi untuk hari ini materinya yaitu bahan penyegar. Bahan penyegar ini pastinya yaitu berasal dari tumbuhan. Bila dikonsumsi akan meningkatkan stamina dan semangat, mengandung senyawa alkaloid yang bersifat merangsang sistem saraf pusat untuk lebih aktif sehingga memberi efek rasa segar, misalnya kafein dan katekin, serta digunakan untuk rokok, menyirih, makanan ringan, dan minuman. Bahan penyegar di sini maksudnya itu yang berasal dari tumbuhan. Yang jenisnya itu seperti kopi, slide selanjutnya yaitu kopi, teh, coklat, tembakau, sirih, dan kola. Seperti kopi, kita mengetahui kopi di sini banyak sekali manfaatnya untuk penyegar. Kopi di sini manfaatnya menghilangkan rasa ngantuk. Bahan penyegar seperti teh, coklat meningkatkan mood kita, serta juga tembakau untuk bahan baku rokok. Sirih. Kenapa sirih masuk dalam bahan penyegar? Karena kita sangat tahu di sini sirih sebagai bahan alami untuk tubuh. Seperti menghilangkan bau badan, itu bisa menggunakan sirih. Tentunya harus diolah dulu ya. Selanjutnya yaitu kita langsung masuk dalam proses pengupasan kulit buah kopi. Slide selanjutnya yaitu masuk dalam proses pengupasan kulit buah kopi. Di sini sudah ada digambar, ini ada biji kopi, ada kulit ari, ada kulit tanduk, getah atau lendir, serta kulit buah. Kopi di sini hanya digunakan bijinya saja. Jadi proses pengolahan kopi ini harus menggunakan proses yang benar-benar pengupasan kulit buah kopi disarankan dengan bantuan mesin pengupas. Terdapat dua jenis mesin pengupas yang diputar manual dan bertenaga mesin. Selama pengupasan, alirkan air terus-menerus ke dalam mesin pengupas. Karena di sini buah kopi mengandung banyak lendir atau getah pada buah biji kopi. Proses pengupasannya pun juga agak susah, jadi kita harus menggunakan banyak air.
agar mudah terlepas dari bijinya. Selanjutnya yaitu proses pengolahan biji kopi. Proses pengolahan biji kopi di sini yaitu dari proses pemanenan hingga proses penanganan hingga pengemasan itu dilakukan secara bertahap. Seperti yang pertama yaitu proses pemetikan. Ada proses pemilihan atau sorting. Jadi biji kopi ini disorting ya. Setelah dilakukan proses pemanenan, dilakukan pemetikan, setelah dari pemetikan itu ada pemilihan atau sorting. Jadi biji kopi ini sangat penting dilakukan. Karena apa? Untuk pemisah antara biji kopi yang berkualitas. Maksudnya di sini ada biji kopi yang rusak. Jadi itu tidak masuk dalam proses penggilingan. Jadi ada proses sorting atau pemilihan biji kopi yang busuk, ada yang enggak. Jadi kita harus memilih benar-benar pemilihan biji kopi yang sangat berkualitas. Setelah pemilihan atau sorting, ada proses penggilingan. Sebelum proses penggilingan ini, ada proses pengupasan. Jadi proses pengupasan ini seperti hanya yang di depan, slide sebelumnya, itu jika menggunakan mesin, mesinnya itu harus dialirkan banyak air, karena sifat dari biji kopi ini adalah mengandung sangat banyak lendir, seperti itu. Jadi proses pencuciannya, proses penggilingan, sebelum proses penggilingan ada proses pengupasan. Jadi proses pengupasan di sini harus menggunakan banyak air karena biji kopi mengandung banyak lendir. Setelah ada pengupasan yaitu langsung masuk ke dalam penggilingan. Di dalam penggilingan di sini juga membutuhkan banyak air untuk menghilangkan lendir-lendir yang masih tersisa di dalam biji kopi. Jadi harus bersih, benar-benar bersih. Proses pemanggangan, jadi itu harus benar-benar bersih, kopi yang sangat berkualitas. Setelah ada penggilingan, maksudnya itu pemisahan antara buah pengupasan ya. Jadi ada biji kopi itu kan dikupas. Jadi ada pemisahan kulit buah kopi sama biji kopi. Yang kita butuhkan yaitu bijinya saja. Setelah proses pengupasan itu ada proses fermentasi. Jadi kopi itu difermentasi dulu sehingga dapat dilakukan penjemuran. Penjemuran di sini harus kita bisa menggunakan mesin atau matahari. Kelebihan dan kekurangan dari proses penjemuran yang keduanya itu adalah jika menggunakan matahari, kita tidak bisa mengatur suhu pada biji kopi. Jika menggunakan mesin, kita bisa mengatur suhu atau mengatur kadar air yang ada di dalam biji kopi. Setelah proses penjemuran itu ada proses pemanggangan. Di sini proses pemanggangan juga bisa ada dua. Yang pertama bisa menggunakan manual seperti tungku, disangrai bisa, dan juga bisa menggunakan mesin. Jika menggunakan mesin, kita juga bisa mengatur kadar matang dari biji kopi. Jadi seperti itu. Menggunakan manual itu bisa menghasilkan aroma yang cukup bagus ya, cukup baik untuk biji kopi. Jika menggunakan mesin, kita bisa menentukan tingkat kematangan karena menggunakan mesin itu sudah ada pengaturnya. Next, kita masuk ke proses pengolahan teh. Yang mana proses pengolahan teh di sini ada dua macam, yaitu teh hijau dan teh hitam. Kita bahas dulu proses pengolahannya ya.
Jadi dari proses pengolahannya di sini yang pertama yaitu ada proses pemetikan. Pemetikan dari lahan. Petani yang memetik lalu dikumpulkan. Setelah itu ada proses pelayuan. Di sini tanpa pencucian dulu ya. Setelah itu ada proses pelayuan. Jadi di pelayuan ini untuk seperti proses penjemuran untuk mengurangi kadar air pada teh. Setelah itu baru masuk dalam proses pengemasan. Jadi di slide selanjutnya yaitu ada dua proses, yaitu ada teh hijau dan teh hitam. Mengapa proses teh hijau dan teh hitam ini berbeda? Karena teh hitam itu menggunakan proses fermentasi. Sedangkan teh hijau tidak. Jadi tidak melakukan perbedaan antara proses pengolahan teh hijau dan teh hitam ini adalah di proses fermentasi. Serta sortasi basah. Kalau teh hitam itu menggunakan sortasi basah, tapi kalau teh hijau itu tidak. Yang pertama yaitu teh hijau, tahap proses pemanenan ya. Setelah proses pemanenan, setelah diproses, itu ada masuk dalam tahap pelayuan. Jadi setelah maksudnya dari pelayuan ini adalah dia itu dikurangi kadar airnya. Seperti itu. Setelah proses pelayuan itu ada proses penggulungan. Setelah proses penggulungan itu ada proses pengeringan. Jadi setelah dilayu, setelah dalam masuk proses pelayuan, penggulungan itu ada proses pengeringan. Kegunaan dari proses pengeringan ini adalah untuk mengikat sari-sari pada teh. Jadi untuk lebih memperpekat teh itu harus pengeringannya juga harus maksimal. Jadi setelah itu ada proses sortasi. Mengapa sortasi tidak di atas? Karena setelah kering kita baru mengetahui mana teh yang berkualitas, mana teh yang tidak. Jadi ada teh yang proses pelayuannya itu tidak sempurna, jadi baru disortasi. Setelah melalui pelayuan, penggulungan, pengeringan itu baru disortasi, seperti itu. Selanjutnya yang teh hitam, proses pengolahannya itu sangat berbeda dengan teh hijau ya. Yang pertama sama pelayuan. Pelayuan ini bukan dijemur ya, beda dengan dijemur. Dijemur itu masuk dalam proses pengeringan. Pelayuan ini hanya disimpan di dalam kalau gudang itu di dalam gudang atau di tempat yang kedap angin, jadi seperti itu. Jadi melalui proses pelayuan dulu. Setelah masuk dalam proses pelayuan ada penggulungan. Setelah proses penggulungan itu ada penggilingan. Setelah penggilingan ada sortasi basah. Kenapa ada sortasi basah di sini? Karena pelayuan itu tidak melalui proses pengeringan. Pengeringan itu setelah proses fermentasi. Setelah sortasi basah ada fermentasi. Setelah fermentasi baru masuk dalam proses pengeringan. Atau bisa menggunakan proses penjemuran sinar matahari secara langsung atau bisa menggunakan mesin. Setelah ada pengeringan, yaitu selanjutnya tahap terakhir yaitu sortasi kering atau pemilihan teh hitam. Jadi teh hitam ini dipilih setelah ada proses pengeringan. Seperti itu. Next. Perbedaan di sini sudah dijelaskan yaitu perbedaan teh hijau dan teh hitam yang utama adalah proses pembuatannya. Teh hitam diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, sedangkan teh hijau hanya melalui satu kali proses penyaringan
Karena perbedaan dalam pengolahannya, kandungan kedua teh ini pun berbeda. Jadi kandungan di dalam teh ini sangat berbeda. Kita juga bisa melihat dari proses pembuatannya, seperti di teh hijau tidak ada sortasi basah, sedangkan di teh hitam itu ada. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk bahan penyegar selanjutnya yaitu seperti coklat, tembakau, mungkin Ibu akan menjelaskan di minggu depan atau di materi yang akan minggu depan yang akan Ibu sampaikan yaitu coklat dan tembakau. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya yaitu bahan penyegar itu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu kopi, teh, coklat, tembakau, sirih, dan kola. Bahan penyegar ini berasal dari tumbuhan, bisa dikonsumsi untuk meningkatkan stamina dan semangat, serta mengandung senyawa alkaloid yang bersifat merangsang sistem saraf pusat untuk lebih aktif. Jadi kita ini mengkonsumsi bahan penyegar itu untuk kita lebih aktif, seperti kita mengkonsumsi kopi agar tidak ngantuk, mungkin untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Serta jika tembakau itu digunakan untuk merokok, menyirih makanan ringan dan minuman. Serta di sini juga Ibu sudah menjelaskan tentang proses pengupasan kulit buah kopi dan juga sudah menjelaskan tentang proses pengolahan biji kopi. Perbedaan antara teh hijau dan teh hitam, di mana teh hijau itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan teh hijau, karena teh hijau itu proses pembuatannya melalui proses fermentasi yang melalui sortasi basah, sedangkan yang teh hijau itu tidak melalui proses sortasi basah. Karena perbedaan dalam pengolahannya, jadi kedua teh ini kandungannya pun berbeda. Mungkin itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu doakan semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap jaga stamina, jaga imunitas, banyak minum vitamin, serta jangan kalau mau keluar jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan ya, jangan lupa. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.